Amin. Amin, terima kasih Nirina Zubir. Kita ke anak pertama dulu ya, kita ke Tama. Ini anak saya. Ini dia Anak nih. saya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Reval Hadi. Reval Hadi, karakter yang sangat luar biasa. Banyak anak pertama yang merefleksikan hidupnya ke karakter Tama yang ada di sini. Lu gimana saat mendapatkan dan mengemban tanggung jawab ini, Pak? Silakan. Sebelumnya selamat sore semua. Aslinya ini gue anak bontot sebenarnya, 7 bersaudara. Terus tapi gue sedikit banyak bisa tahu karena tanggung jawabnya mulai oh ternyata anak pertama tanggung jawabnya besar ya. Saat gue kesini-sini kayak sebagai anak bontot ternyata ada tanggung jawab juga. Mungkin ada sedikit relate di situ. Tapi yang gue lihat Tama ini semenjak kecil dia tuh luar biasa gitu. Kurangnya kedekatan dengan seorang ayah, terus juga perjuangan untuk bisa selalu bantu ibunya, ngurus adik-adiknya, berjualan donat. Kayaknya semua itu tuh hal yang mungkin relate dengan anak pertama di luar sana. Jadi seneng banget dikasih kesempatan oleh Leo Picture dari awal pertama kali juga, terus membaca skrip yang dibuat Mbak Widya dan juga disentuh oleh Non Handra dan Mas Agung. Gue netes air mata. Yes. Karena dari skrip ini nggak mencoba kita untuk menyuruh nangis, cuman kita dikasih lihat dengan terbuka perjuangan seorang ibu tuh secara kasat mata gitu. Hal-hal yang dia selama ini perjuangin yang anaknya itu ternyata susah banget untuk melihat dan menghargai. Makanya gue mau banget untuk main film ini. Yes, Reval Hadi akan banyak anak-anak pertama yang nonton. Nah, Pesan dari Tama untuk anak pertama melalui teman-teman media nih nanti disampaikan. Silakan. Silakan Abang. Abang, silakan Bang. untuk anak pertama semoga bisa terwakilkan ya perasaannya. Tetap bersabar, kalian hebat, menjadi contoh tanpa perlu mengeluh. Kalian luar biasa. Reval Hadi, terima kasih. Selanjutnya kita ke anak kedua nih, wanita satu-satunya, perempuan satu-satunya ya tadi ya, anak. Ini dia Amanda Manopo. Yes, kita pengen nanya sama Amanda Manopo. Ini penampilan luar biasa sekali, tadi kita sama-sama melihatnya. Apa yang terasa spesial pada saat berproses sebagai Dewi di film ini? Silakan Amanda. Yang spesialnya emang dari awal penawaran dari Mas Agung tuh emang udah jauh-jauh udah lama sekali ya. Terus habis itu dan pas lagi syuting itu posisinya juga lagi hamil sebenarnya. Dan ini tuh ada perasaan dimana aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Ini mungkin pesan juga buat anakku nanti ketika udah besar, dia bisa melihat karya ibunya dan dia bisa tahu pesannya di dalam seperti apa. Jadi ya apa ya, aku bingung, aku deg-degan. Aku udah lama nggak ketemu media ya. Maaf ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Tapi congrats loh, sekarang udah jadi seorang ibu. Tepuk tangan buat Amanda Manopo. Tapi gimana sih nge-build karakternya? Karena kan kamu anak tengah, harus ke abang, ke adek, ke ibu. Pasti itu anak tengah terus perempuan lagi. Mencoba untuk bisa ngerti ibunya punya perasaan yang pastinya sensitif banget. Ngasih tahu ke kakaknya, harus ngasih tahu ke adeknya. Jadi di posisi di tengah-tengah tuh memang tidak mengenakan. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo. Thank you. Kita ke Saputra Kori. Kori, kita pengen tahu apa sih yang kamu, yang setelah menonton dan menyaksikannya, terus melihat reaksi dari teman-teman yang menonton di tiap kota yang kamu datangi, apa yang paling menampar untuk seorang Kori dari film Jangan Buang Ibu ini? Silakan. Oke, teman-teman media, selamat sore semuanya. Yap, aku mau ngucapin terima kasih banyak atas apresiasinya untuk film Jangan Buang Ibu ini. Beberapa hari lalu, ada semingguan lebih ya, aku sama ibu, sama Mas Agung, kita sama abang juga keliling kota. Ada puluhan kota yang udah kita datengin dan masih ada berapa puluh kota lagi yang akan kita datangi setelah gala premier ini. Dan yang aku tangkap dari perjalanan promo itu adalah di setiap kota ternyata film ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi ketika mereka nonton, yang bikin aku shock banget adalah kalau cewek nangis oke lah. Ya. Ini di setiap kota rata bapak-bapaknya ikut nangis. Jadi aku sama ibu tuh kayak, wah berarti film kita senyampe itu ya perasaannya ke mereka. Karena memang film ini ketika awal aku ditawarin sama Om Agung juga, aku tidak melihat ada karakter yang benar-benar menjadi penjahat gitu di sini. Karena yang jahat itu adalah kenyataannya, yang jahat itu adalah keadaannya. Jadi ketika aku baca tuh kayak, wow, sebenarnya anak-anaknya tuh nggak seperti judulnya, Jangan Buang Ibu ya, memang tidak ada keinginan buang ibu, tapi kayak keadaan yang memaksa mereka harus melakukan hal seperti itu. Karena di sini POV aku sebagai anak bungsu, jadi ketika anak bungsu itu kan anak yang terakhir menemani ibu di rumah, dia yang paling sayang sama ibunya, dia yang
haus kasih sayang ibunya dan selalu manja. Tapi dia juga yang menjadi punya beban tersendiri karena dia punya mimpi besar untuk keluarganya. Tapi di satu sisi dia dikejar oleh usia orang tuanya. Terima kasih Kori, tapi kita pengen juga ceritain dong Kori, gimana kamu melihat perjalanan karir acting kamu Kori sejauh ini? Hari ini lihat yang mengapresiasi kamu bersanding dengan nama-nama besar di sinema Indonesia. Silakan Kori. Ini serem banget bahasanya nih. Aku jujur deg-degan juga sih sebenarnya, aku jarang-jarang kayak gini. Tapi ada satu fun fact. Jadi tepat 2 tahun lalu ya Om Agung ya, Bila Esok Ibu Tiada, aku jadi cameo dan aku waktu itu duduk di ujung sana. Iya. Terus aku kayak, nanti aku bisa duduk di situ. Sampai akhirnya aku bisa benar duduk di sini. Terus waktu itu kita cuma fotoan biasa doang. Sekarang kita bisa satu project sama Kamanda. Wow. Jadi adiknya dia. Jadi bagi aku nggak ada yang nggak mungkin selagi kita berusaha. Karena aku selalu manifesting bahwa aku pengen jadi hal itu, aku bakal terus kejar. Ya mungkin karena aku Leo juga, makanya aku selalu sama Leo Pictures. Oh, Gitu. benar. Boleh ya Mas Agung ya? Masuk lagi Masuk, aja, boleh next judul ya Mas Agung ya, boleh. Siap kok ini jadwal. Saputra Kori, terima kasih. Selanjutnya kita ke Basmala Gralin. Wow, Basmala. Boleh tepuk tangan lagi dong yang paling luar biasa buat Basmala. Penampilannya kita terkesima banget dengan Basmala. Keren banget, kita pengen tahu Caca, apa yang kamu pelajari dari karakter Caca, Basmala? Oh, kalau dari karakter Caca itu relatable banget sama aku in real life. Karena emang aku sama nenek aku dekat sekali. Dan kadang ya itu kan Caca ini cuman bisa ngerasain rasa kesepian neneknya. Dia bisa ngerasain, dia ada bond yang benar-benar spesial banget, chemistry yang spesial sama neneknya. Dan mungkin kalau yang aku pelajarin dari Caca adalah jangan cuman ngelihat satu hal tuh dari satu sisi. Aku juga harus ngerti orang tua aku juga harus ngerti struggle mereka. Jangan yang aku lihat cuma kayak, oh iya ini nenek kesepian, orang tua aku jahat, apa segala macam. Aku juga harus lihat kayak mereka ngelakuin hal tersebut itu ada alasannya. Jadi mungkin itu yang aku pelajarin dari Caca. Ya, selain sama Kak Nirina kan kamu banyak juga sama Kak Reval dan Kak Erika kan, semua Kak ya di sini kan. Nah, gimana seorang Basmala build chemistry-nya sama Kak Reval, Kak Erika juga? Iya, orang tua aku Gen Z banget. Asik-asik banget. Jadi nggak ribet lah, mereka asik. Mereka masih muda, beda 2 tahunan doang sebenarnya sama aku. Yes, Ya kan? percaya. Aman. Jadi Itu aku yang bedanya 2 tahun oh sama iya. kamu. Maaf ya Eyang. Sorry Eyang. Basmala, terima kasih. Wow. Baik, kita ke Erika Kerlina yang juga penampilannya luar biasa di sini. Erika, boleh ceritakan dong kamu gimana ngobrol sama terutama sama Reval Hadi ya saat nge-build karakter ini sebagai mantu nih dari ibu, silakan. Iya. Iya, bener, karakter aku menjadi menantu. Mungkin di sini ada yang udah jadi menantu ya. Jadi menantu itu susah-susah gampang sebenarnya. Karena kan kita punya 2 orang tua gitu ya. Ada orang tua sendiri, ada orang tuanya suami gitu ya. Kebetulan mertuanya juga gokil banget, iya gitu. Malah lebih sayang aku ke mertua kayaknya, ya kan. Cuman ya, kalau nge-build sama Reval, kebetulan sama Reval itu temenan kita dari mundur lagi nih 2013. Kita temenan udah lama banget. Jadi nge-build chemistry-nya tidak terlalu sulit. Mungkin kesulitannya adalah di sini kita kan menjadi suami istri. Gimana caranya kita bisa berakting dan ya bisa relate untuk penonton nantinya gitu. Siap, terima kasih Erika Kerlina. Kita ke Saskia Chadwick. Saskia, boleh ceritakan dong gimana sih kamu melihat perjuangan pasangan muda ya dari Rani dan Trian ya kan? Iya. Digambarkan juga ternyata perjuangan pasangan-pasangan muda nih. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Pertama-tama Saski mau ngucapin terima kasih banyak ke Mas Agung, Leo Pictures, dan juga Bu Hadra udah mempercayai Saski. Ini pertama kalinya Saski ngambil peran sebagai istri, sebagai menantu juga. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat exciting, dapat acting sama Kak Kori untuk jadi suami aku. Sangat seru ternyata punya suami Gen Z ya. Kita sebagai pasangan muda juga sangat lucu, dan karena film ini juga aku jadi merasakan rasanya perjuangan seorang ibu yang bikin aku jujur sangat shock karena memerankan aja
capek banget ngelakuin adegannya, dia capek banget apalagi aslinya. Dan mungkin juga jadi menyadari bahwa ternyata jadi menantu susah juga ya. Kadang kita harus ngerti kalau misalnya suami kita mau bantu ibunya dan lain-lain, cuman juga kita harus ngerti situasi, kondisi, kita nggak mampu dan lain-lain, dan itu menurut aku sangat mengajarkan aku banyak hal. Yes, dan cocok banget pasangan muda nanti. Betul. Pada saat menonton dapat gambarannya dari kamu dan juga Betul. Cory. Terima kasih, Terima kasih. Saskia Chadwick. Thank you. Kita ke Poati. Tepuk tangan dong buat Poati. Poati, barengan sama teman-teman Gen Z yang ada di sini, kita pengen tahu Poati mau pesankan apa dari film Jangan Buang Ibu ini lewat teman-teman media. Silakan. Sama mereka-mereka yang masih wow muda gitu ya. Kalau ada pesan nggak dari Poati kan sebagai ibu melihat peran di sini juga Jangan Buang Ibu judulnya lewat teman-teman media untuk ibu di luar sana yang akan menonton nanti. Iya, pesan paling untuk yang menjadi anak ya. Silakan. Kalau orang tua itu, aku jadi sedih. Masalahnya ini terjadi sama diriku. Orang tua tuh sebetulnya nggak pengen kemewahan, pengennya cuma disapa, dielus, ditanya, udah makan apa belum, sehat apa enggak, itu udah cukup bahagia buat orang tua gitu. Jadi nggak minta aneh-aneh sebetulnya orang tua, apalagi seperti Poati ya, masih kuat untuk cari rezeki sendiri gitu. Cuma butuh disapa aja. Kalau ada waktu datang ke rumah, cukup cuma elusan-elusan kecil, kayaknya udah amat sangat bahagia gitu. Wah, tepuk tangan dong teman-teman buat Poati. Cerita ini sangat personal sekali. Dan ini tuh pesannya dari kepada seorang ibu terhadap anak-anak yang nanti akan menonton film ini. Terima kasih Poati sudah sharing bersama dengan kita. Lanjut kita ke teman-teman cast lainnya. Kita ada Jared Ali. Wow, Jared Ali menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Boleh ceritakan dong gimana kesannya kamu acting bareng kakak-kakak yang ada di sini dan apa sih pesan yang mau kamu sampaikan? Silakan, Jared Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jared Ali yang berperan sebagai Tama kecil. Yes. Dan pengalaman aku bermain dengan aktor-aktor senior di sini sih benar-benar senang ya. Udah pasti senang sekali. Dan aku juga jadi bisa belajar banyak dari mereka dan ini juga menjadi pengalaman yang sangatlah indah. Yes. Ngebangun karakter Tama, kamu mendapatkan kesulitan atau seperti apa ngobrol sama Bu Hadra sebagai sutradara? Iya, kita ngebangun karakter Tama itu pas reading dan aku juga harus mendalami karakter Tama ini dan aku juga harus ngerti gitu bagaimana cara mengangkat sedikit bebannya dari ibu. Wow, tepuk tangan dong. Jared Ali itu bersama dengan Rafael Hadi. Terima kasih Jared Ali. Selanjutnya kita punya Farel Rafiski. Hai Farel Rafiski, kamu kan sering bersama Kak Manda nih pada saat syuting. Ceritakan dong gimana keseruannya syuting bareng sama Kak Manda dan juga kakak-kakak yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Farel Rafiski. Aku berperan sebagai Ryan, menjadi anaknya Mama Amanda. Seru nggak syuting sama Kak Manda keseruannya? Seru banget. Biasanya kalau lagi break syuting kamu ngapain sih sama Kak Manda untuk nge-build chemistry-nya? Nempel aja sama Amanda. Kamu lebih susah saat acting lagi ngambek atau lagi manja-manja ke Kak Manda? Sebenarnya enggak ya. Tapi kalau manja ya udah pasti. udah pasti enggak. Karena pas break aja udah manja-manja banget. Tapi nggak ada kesulitan untuk kamu syuting di film ini ya? Karena kan kamu sangat mencintai acting kan? Ya. Yes. Tepuk tangan dong buat Farel Rafiski. Terima kasih. Kita juga ada hadiah. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Ulang ya sekali lagi ya. Teman-teman boleh direkam.
Farel Rafizky, ada pesan buat kakak-kakak media melalui kamu, silakan. Ya, kalian semua harus sayang ke ibu karena ibu mencontohkan ke kalian Ar-Rahim. Dan surga itu? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Farel Rafizky, terima kasih. Kita juga ada Kak Diana di sini. Hai, Kak Diana adalah fashion designer dari Surabaya, sangat terkenal dan luar biasa. Boleh tepuk tangan. Makasih. Ya, kita pengen tahu dong apa yang membuat Kak Diana juga pengen ada di dalam proyek ini bersama dengan Jangan Buang Ibu dan juga Leo Pictures tentunya. Selamat sore semuanya teman-teman media. Thank you so much buat Mas Agung udah kasih kepercayaan walaupun sebagai cameo ya. Saya bersyukur banget bisa ada di film ini, film yang sangat memberikan value yang luar biasa, mengedukasi terutama untuk para generasi muda, dan benar-benar film itu relate banget dengan kehidupan kita semuanya. Ya, terima kasih Kak Diana, teman-teman cast juga terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media sekarang yang ingin bertanya kepada teman-teman cast dan filmmaker. Silakan dari Publicis. Ada mikrofon tadi? Boleh minjem satu? Cory boleh? Punten. Yes, silakan. Di sebelah mana dulu? Oke, depan dulu ya. Nanti baru ke sebelah kanan ada tadi? Ya. Silakan, Mbak. Halo, saya Syahna dari perjuanganterang.com. Saya mau tanya tentang pemilihan OST-nya untuk Rizky Febian ya. Ada apa alasannya, dan juga Meli yang saya bilang itu di episode yang tadi itu kayak bener-bener semua kayak nangis semua pas adegan itu, pas lagu Meli. Sama satu lagi untuk Nirina, aku mau nanya Nak, gimana sih kamu membedakan, karena saya merasa sih ngelihatnya ya suara kamu tuh intonasinya berubah gitu dari antara umur yang tahun 1996 ya, 2000 dan juga 2025 gitu. Apakah ada kayak riset tokoh siapa gitu untuk setiap tahun-tahunnya itu untuk supaya bisa kamu jadi feel attached gitu, atau misalnya mendalami peran yang kamu mainkan gitu aja sih. Makasih. Siap, terima kasih. Dari original atau dari soundtrack dulu silakan. Boleh dijawab. Terima kasih Mbak. Kebetulan saya berdiskusi sama Bu Hadra kira-kira untuk isi soundtrack lagu-lagu mana aja yang cocok dengan adegannya. Kalau lagu Meli itu harga mati, dari awal kami membuat ini langsung kita tahu oke, lagunya Bunda gitu. Lalu karena kita tahu lagu Meli itu kan kita denger aja udah terbawa ya, kita langsung emosinya, kita langsung ingat orang tua gitu. Jadi waktu itu kita langsung menghubungi Aquarius dan Teh Meli untuk berizin untuk lagunya bisa dipakai di film ini. Kalau Rizky Febian kita pengen ngambil anak-anak muda sebenarnya. Lalu saya bilang sama Bu Hadra, saya pengen ada Rizky Febian yang ngisi original soundtracknya. Saya ketemu Iki, lalu Iki itu udah bikin duluan. Jadi dia begitu kita tawarkan, dia langsung bikin berdasarkan sinopsis aja. Saya dengerin lagunya bagus, tapi saya bilang sama Iki, coba nonton filmnya dulu biar rasanya lebih dapet. Terus kita lihat, Iki bilang schedule-nya nggak ada, tapi karena dia full banget. Ya udah kita tungguin kapan Iki bisanya. Tiba-tiba besoknya Iki langsung bilang dia punya schedule dan langsung pengen nonton. Setelah pas nonton dia langsung berdiri dan tepuk tangan. Dia bilang ini film relate banget sama saya. Dan dia pengen menulis ulang untuk lagunya. Ya, jadilah Jangan Buang Aku. Semoga bisa mewakili. Dan lagu-lagu lainnya kami berdiskusi, saya, Bu Hadra, dan teman-teman tim Leo Picture, kira-kira lagu mana aja. Ada Kunto Aji, ada Mahalini, ada Miti gitu. Kalau Miti dari awal tuh Bu Hadra yang udah kasih ke saya, Mas ini ada cocok untuk adegan waktu ibu setelah berantem sama bapak. Siap, Mas Agung, terima kasih. Bu Hadra mungkin boleh menambahkan terkait tadi, Miti? Kalau aku biasanya kalau syuting tuh udah punya playlist gitu. Jadi sebagian lagu-lagu yang udah ada di film itu sebenarnya jadi muse lagu pas aku syuting gitu. Salah satunya lagu Teh Meli, lagu Bunda. Jadi setiap kali mau create adegan atau diskusi adegan sama teman-teman pemain di lapangan, aku pasti dengerin lagu itu dulu. Dan lagu Miti Zasia yang judulnya
Apa sebenarnya kau cari itu juga salah satu lagu yang buat aku sangat personal, khususnya buat karakter Ibu Rizya. Ya, terima kasih buat untuk penjelasannya. Selanjutnya, Kanda, silakan. Pertama-tama Ana ngucapin terima kasih ya atas attention to detailnya yang luar biasa, karena tidak mencoba gimana ya, berusaha memainkan karakter yang usianya 20 tahun di depan Nirina gitu, yang kita nggak tahu, nggak ada gambarannya seperti apa. Pun kalau kita pelajari orang-orang sekeliling kita, pasti kan juga ada 11 ada 12-nya lah gitu. Tapi karena di sini Nah mencoba memposisikan diri dan pengalaman mama yang sudah tidak ada juga gitu. Terus dulu mengkorek memori lagi dulu waktu mamaku kan suaminya diplomat, jadi pindah-pindah terus. Jadi setiap kali pergi ibunya tuh suka makin lama tuh makin menurun gitu loh kesehatannya, termasuk dari kondisi kesehatan hatinya gitu. Kayak misalnya pas kita lagi liburan pulang ke Jakarta cuman dari rumah nenek, terus cuman mau bilang mau beli makanan dulu ya, tiba-tiba keluar tuh segitu kayak dikirain ditinggalin. Jadi ternyata collapse, dan ternyata itu baru tahu ada yang namanya benar-benar orang bisa patah karena maksudnya benar-benar sakit hati itu kan memang iya ya, tapi ini patah hati sebenarnya kalau anak atau kalau ibu ditinggalkan oleh anak gitu loh. Jadi dari situ aku lihat kesehatannya nenekku tuh kayak pelan-pelan kayak menurun dan perubahannya juga kelihatan sekali. Jadi berasalkan dari memori itu, terus juga mencari-cari research yang lainnya, bahwa apalagi pas ibu masuk ke, boleh ngomongin gak ya? Ada beberapa yang live, jadi kita harus... ada yang live, oke. Pokoknya ibu ditaruh di sebuah tempat itu perubahan kesehatannya berubah drastis. Disitulah makanya perubahan karakternya atau pembawaan karakternya Nirina ditambahkan, karena untuk istilahnya pernah inget bahwa neneknya tuh pernah kayak gitu. Jadi kayak kenormalannya, ke tingkat kesehatannya, atau bahkan kondisi kesehatan hatinya pun juga ternyata kondisi kesehatan hati itu juga salah satu yang perlu kita jaga. Makanya kan suka dibilangin telepon aja nggak apa-apa kok, WhatsApp aja, apapun pokoknya cari deh orang tua. Karena orang tua ada itu bukan untuk dimengerti, tapi karena orang tua ada terus untuk dicintai. Karena di usia sudah senja, orang tua tuh suka kita kurang mengerti maksudnya apa gitu loh. Tapi dengan kita ada dan masih bersama mereka, mudah-mudahan cinta kita bisa mengobati kondisi hati orang tua kita atau nenek kita. Siap, terima kasih untuk jawabannya Nirina Zubiri. Selanjutnya, silakan boleh dari publicist. Iya. Oke, silakan boleh berdiri. Ya. Halo, selamat sore. Saya Gregorius dari Gregodia. Hai Kak Ana. Pertanyaannya untuk Kak Ana. Jadi berdasarkan filmografi dari Kak Ana selama berkarir sebagai aktor, paling tidak ada sekitar 9 karakter ibu dari 9 judul film yang berbeda. Mulai dari pertama kali 2011 waktu itu sebagai Umi Salamah, tahun lalu 2025 sebagai Hanggini, dan 2026 ini sebagai Eyang Ristiana. Yes. Pertanyaannya, gimana seorang Kak Ana bisa sangat menghidupkan karakter-karakter tersebut? Terima kasih. Terima kasih, ngikutin banget ya, ngerti ya. Silakan. Wow, terima kasih atas semua informasinya. Aku terharu. Tapi yang pasti apa yang bisa Nirina sampaikan atau capai di posisi sekarang itu tidak lepas dari Non Hadra juga yang menjaga, Mas Agung juga yang menjagain. Bener-bener aku minta tolong banget, dan teman-temanku yang teman-teman ya, ingat ya teman-teman ya, yang cast semua juga luar biasa, karena ada momen-momen dimana mereka tuh mereka bikin TikTok apa segala macam, sementara kan aku belum boleh keluar kan, proestetiknya atau pakaiannya atau make upnya gitu, mereka bikin video gitu, aku cuma ngeliatin mau ikut. Tapi karena mereka tuh very lively dan very understanding dengan apa karakter yang Nirina mainkan, jadi kan enak ya kalau kita berada di satu ruangan terus mereka juga bener-bener lagi butuh waktu, biarin aja kita bikin TikTok, walaupun sebenarnya aku cemburu ya.
Tapi I love this cast. Terima kasih untuk semua cast yang ada di sini dan kita main sama-sama. Termasuk abang kecil juga. I love you. Thank you ya. Sebenarnya juga ada Amanda kecil ya. Cuman Umaira juga mainnya luar biasa banget. Sampai ke cucu-cucu juga keren. Nempelnya luar biasa sama Amanda. Ketempelan ya. Sampai Amanda tuh ketempelan terus. Gitu. Jadi semua tidak akan bisa terjadi tanpa support semua teman-teman yang ada di sini. Yes. Thank you. Terima kasih Rina dan Zubir. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin di sini. Kalau nggak ada, oke cukup ya. Berarti kita minta dari closing statementnya Mas Agung untuk mewakili seluruh tim dari film Jangan Buang Ibu. Yes. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Plaza Indonesia yang sudah menjadi official venue film Jangan Buang Ibu. Dan juga Tisu Montis yang sudah support film Jangan Buang Ibu. Saya cuma mau menyampaikan teman-teman semua nonton lagi filmnya tanggal 25 Juni, ajak keluarga, ajak ibu, pegang tangannya, rasakan karena momen-momen tersebut tidak dapat diulang kembali. Siap. Terima kasih Mas Agung. Terakhir mewakili teman-teman cast Nirina Zubir, silakan. Tolong panggil aku sampai sekarang Nirina aja ya. Eyang nanti aja ya. Stop. Anyway, film ini tidak pernah memaksakan Anda untuk menonton. Menangis maksudnya. Kok begitu sih Nirina? Sorry, saking nervousnya. Intinya film ini tidak pernah memaksakan Anda untuk menangis. Tapi kalau Anda menyaksikan film ini tanggal 25 nanti bersama orang-orang tersayang Anda, keluarga Anda, dan kalau masih ada 3 generasi, bawalah bersama sehingga kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita dan anak kita, dan silakan merasakan film ini. Apapun yang terjadi nanti, semoga ini bisa menghangatkan keluarga Anda semua. Amin. Terima kasih. Teman-teman, terakhir kita mau foto dulu. Yang di belakang boleh silakan berdiri, yang di depan boleh tetap duduk, namun merapat silakan, boleh agak dirapatkan. Dan juga Jarod dan Farel Rafizki boleh ke depan untuk duduk di depan. Iya, silakan. Boleh dibantu yang di depan, boleh dirapatkan yang di depan. Iya. Teman-teman nanti ada yang tidak akan membereskan. Iya, silakan. Ini Farel, silakan. Yes. Iya. Yasmin boleh di depan, silakan Yasmin. Oke, nih nanti akan dientur. Boleh Yasmin duduk di sebelah Kori. Iya, Wati boleh ke tengah lagi. Mas Ayu, oke. Sempurna. Siap, terima kasih. Kita foto bareng dulu. Boleh lihat ke sebelah kiri, kiri depan dulu nih. Silakan kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri teman-teman, boleh lihat sebelah kiri depan. Di kiri, sebelah kiri. Oke, kiri belakang, silakan kiri belakang, silakan teman-teman di kiri belakang. Kiri, baik di tengah depan dulu nih, ada official fotografer kita di tengah depan. Di tengah belakang, silakan di tengah belakang. Di tengah belakang. Oke, sebelah kanan depan sebelah sini, silakan di sebelah kanan depan dulu. Aman teman-teman? Oke, tengah kanan belakang. Silakan kanan belakang. Oke, di tengah lagi sambil peluk ibu, silakan sambil peluk ibu. Silakan tengah lagi. Baik, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmakers dari Jangan Buang Ibu. Setelah ini teman-teman media akan ada doorstop di sini ya. Doorstopnya tetap di sini bersama dengan teman-teman cast dan filmmaker. Nanti akan diatur oleh teman-teman dari Publicis siapa-siapa saja yang akan doorstop. Jadi teman-teman media boleh tap di sini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di press screening dan juga press conference kita. Film Jangan Buang Ibu persembahan dari Leo Pictures yang akan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026. Silahkan buat teman-teman cast dan filmmaker boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Yes, nanti akan dibantu diatur oleh teman-teman untuk hadir kembali di sini untuk press conference dan juga doorstop ya.
Teman-teman media yang sudah hadir di press conference kita. Saya Dias Danar pamit, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya teman-teman ya. Kakak-kakak di sana belakang lah. Belakang lah. Kanan 1, 2, 3. Belakang. Belakang 1, 2, 3. Nanti belakang ini ada bersama belakang. Oke, teman-teman media bisa dimulai 7 menit ya. Yang mana? Di situ lihat di belakangnya, ada mana kursi itu? Panjang ke yang ini, ke kakak ini, ke kakak ini. Perempuan-perempuan juga suka yang memang mungkin nggak bisa. Ada kan sekarang tuh gimana caranya menggurui tanpa menggurui. Nah film ini adalah perwakilannya. Jadi kayak kalau mau kita hubungan keluarga baik-baik aja, ya udah dia nonton film ini. Jadi tanpa ngomong apa-apa bisa ditayangin nih. Sebenarnya gimana seharusnya gimana kalau enggak nanti jadinya gimana gitu. Jadi kan ini adalah salah satu film yang tanpa menggurui. Harapannya itu bisa 3 generasi karena kadang-kadang pemain generasi itu kan ada tiap umur yang berbeda jauh banget kan. Jadi kadang-kadang kalau pengen nangkep apa ya kayak nanti aku jadi kayak gitu atau mungkin ada tuh kan bener kan gambar yang ngerasa kayak gini. Hopefully tanpa harus kita ngomong apa-apa jadi teman-teman bisa merasakan lah semestinya seharusnya kita apa sebelum waktunya lalu. Anak-anak aduh namanya cuman ini sekali lagi pembelajaran buat aku juga kayak sekarang aku punya acara ternyata anak-anakku juga punya acara juga dan sebagai orang tua ternyata aku juga belajar untuk bagaimana caranya maksudnya juga tidak self-centered hanya orang tua yang harus didengarkan. Kadang-kadang orang tua juga bisa ada nggak sebenarnya juga kok. Nah kali ini aku belajar bahwa anak punya aktivitas sendiri, aku punya aktivitas sendiri, tapi nanti selesai dari aktivitas mereka setidaknya kita punya foto keluarga untuk bareng dan habis itu bisa nonton bareng-bareng kita untuk jadwal. Nah, mungkin penilaian kamu dengan anak-anak itu sebenarnya di sini nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar ya, apalagi dari film ini kan juga bahasanya nggak cuma coba menggurui siapapun atau misalnya kayak orang tua atau anaknya juga keterlaluan gitu, tapi lebih kepada situasi yang ternyata membawa kita ke arah-arah yang mungkin yang berbeda dengan harapan kita gitu loh. Jadi kayak naruh orang tua di harapan itu sebenarnya dia kalau dari sudut pandang tergantung dari sudut pandang mana nih. Kalau dari sudut pandang anak kan intinya adalah pengennya orang tuanya tetap beraktivitas ini dengan orang-orang yang seusianya. Jadi bisa sama-sama saling cerita main gitu, berpikiran gitu. Tapi kan memang ada banyak anggapan bahwa kalau naruh
lagi juga sempat sih kita di panti jompo ya, jadi ada juga yang benar-benar momen kita nggak pernah dikunjungin lagi, terus nggak pernah diketemuin lagi, jadi kayak kayak ini sih. Syuting hari pertama. Itu aku ceritanya pas aku lupa mas. Syuting hari pertama yang kamu nangis kayak. Oh, ya karena kembali lagi kita lihat orang-orang tua gitu yang kembali lagi ya, ini jadi pengingat buat kita semua. Banyak mungkin pengalaman kita yang pernah menjadi anak, masih punya orang tua tapi juga punya anak. Kita kan juga ngerasa tuh kayak, aduh, orang tua kita nih gimana sih, kan kita pengen punya ke anak-anak kita juga gitu. Tapi kembali lagi pasti mereka tuh menjalani waktu kan juga berputar terus, mereka juga udah di titik yang mungkin menjadi anak kecil kembali. Dulu waktu kita digedein kita nggak pernah tuh misalnya lagi ngapa-ngapain anak-anak ibunya pasti nggak ada yang aduh iya sih gemes kesel gitu ya. Tapi kalau misalnya udah namanya anak pasti mencoba dimengerti kenapa pada saat jadi waktu itu sudah memutar anak kecil lagi, kenapa kita udah memutarkan pikiran kita dengan cara yang sama gitu. Ya udahlah, udah tua tuh ada untuk dicintai aja. Emang kadang-kadang nggak bisa dimengerti, apalagi udah usianya bertambah terus. Jadi kayak oke, kalau nggak ada bukan untuk aku mengerti, tapi aku mencoba mencintai kamu. Oke. Bisa aku pas gitu di panti jompo tuh Hari karena pertama karena kan sudah lihat ya, sudah mengharapkan anaknya setidaknya cuma nonton aja, setidaknya cuma wacana aja. Makanya banyak banget ada kata-kata yang dimasukin dari pengalaman pribadi, kayak misalnya pas lagi nonton ada anak yang nonton Ibu Ristiana ucapkan terima kasih tuh, sebenarnya aku juga ambil dari memori juga, dan untuk di-support juga gitu kan sama sama hal-hal seperti mungkin ada yang relate, ada yang enggak. Karena mamaku juga suka kayak kalau masak air sampai airnya tuh udah nggak ada lagi, terus makanan suka disimpan walaupun udah jamuran sampai yang kayak gitu. Makanya kayak anaknya peduli, pengennya ada yang perhatiin, tapi kan anak-anak juga lagi merintis dan punya keluarga sendiri gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini tuh gimana sih solusinya? Oke, dia sudah geser. Anjir kayak di YouTube dong. Cak. Challenge banget buat aku Ini gesek dong aja. kayak sebenarnya cara kita dukung yang selalu natural, setnya wardrobe, makeup semuanya happy, nggak ada sesuatu yang berlebihan, selalu bikin sesuatu yang minimal banget yang dekat sama masyarakat Indonesia, karena aku rasa situasi yang ada di masyarakat Indonesia juga banget, jadi itu yang dijaga banget gitu, maksudnya bagaimana menampilkan emosi tapi tidak berlebihan dan sejujurnya yang baik. Oke. Ini orang sebenarnya loh, bukan dalam kehidupan sebenarnya. Maksudnya dua-duanya challenge gitu, apa masing-masing punya tantangan yang berbeda dan dua-duanya aku suka. Oke. Thank you. Jangan lupa nonton film Jangan Buang Ibu Mulai 25 Juni 2026 di bioskop. Semangat. Thank you. Cak, apa lagi, Cak? Oke. Sebelah kanan kita nanya. Bisa. Mana sini? Panggungnya memang kayak beyond panggung ya. Ini boleh. Ada pendek. Tadi. Gue yang digambar tuh. Oke.
Apaan sih? Gak ada sih. Kita foto ya teman-teman media, bisa sebelah kanan dulu kakak-kakak, sebelah kanan, kanan 1, 2, 3, tengah 1. Sini, mari. Teman-teman media pada 7 menit ya. Oke, Kak. Juga buang tahun depan. Jadi maju. Udah.